Saya sebagai coach, jenengan sebagai coach ya. Oke, ya, siap. Oke. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum Pak Dermawan, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Istiqomah, kabar saya baik sekali. Semoga jenengan Alhamdulillah. juga baik-baik saja ya. Alhamdulillah Pak. Oh, begini Pak. Saya boleh minta waktunya sebentar tidak Pak Dermawan? Hmm. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Oh iya iya ya, monggo monggo, silakan. Apa yang mau Bu Isti ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasakan beberapa murid di kelas saya itu kurang fokus terhadap pelajaran saya Hmm. Pak. Ya 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 ya. Kurang fokus Bu ya, anak-anak kurang fokus. Jadi eh, panjenengan ingin bercerita tentang anak-anak yang kurang fokus ini. Jadi tujuan kita apa ini Bu untuk pertemuan hari ini? Begini Pak, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami ini tentang bagaimana membuat murid menjadi lebih fokus pada pembelajaran saya dan saya ingin murid-murid saya itu lebih paham pada materi pelajaran yang saya sampaikan, Pak. Hmm, hmm, apa ini yang membuat para siswa ibu di kelas itu nggak fokus Bu? Begini Pak, murid di kelas saya ini saya lihat itu banyak yang terpilih untuk mengikuti lomba MAPSI di tingkat kecamatan. Mereka itu disibukkan dengan banyak kegiatan untuk lomba seperti latihan, sehingga mereka itu kurang fokus dalam menerima pembelajaran yang telah saya sampaikan di kelas saya. Ya 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 ya. Kalau seperti itu, kesempatan apa yang Bu Isti punya saat ini? Kesempatan saya yang saya miliki ini menurut saya saat ini apa ya? Saya itu dapat membuat murid bisa fokus dalam pembelajaran saya tentunya dengan memberikan pembelajaran yang mungkin lebih menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan, Pak. Oh ya 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 ya. Saya sependapat sekali dengan Bu Isti. Lalu apa yang sudah Bu Isti lakukan terhadap murid-murid Bu Isti ini? Hmm, saya itu kemarin sudah melakukan ice breaking Pak untuk menambah semangat motivasi anak-anak saya dalam pembelajaran saya supaya tidak membosankan sehingga mereka itu merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Selain itu saya juga memberikan materinya itu yang ringan-ringan dulu sehingga murid tidak langsung terforsir pikirannya untuk ke materi yang lebih sulit begitu Bapak. Hmm. Selain itu Ibu, selain itu ada lagi nggak yang dilakukan Bu Isti? Selain itu, saya juga memberikan pembelajaran yang lebih menarik melalui video pembelajaran, juga melalui media-media yang lain seperti gambar dan Hmm? benda-benda konkret yang ada di dalam kelas saya atau yang saya buat sendiri, Pak. Ya ya ya, bagus sekali itu Bu ya. Nah, kalau menurut pendapat Ibu ya, dari skala 1 sampai 10 ini, 10 berarti tujuan Ibu sudah berhasil. Kalau 0 berarti tujuan Ibu belum berhasil. Itu dari skala 1 sampai 0, maaf 1 sampai 10. Kira-kira Bu Isti ada pada skala berapa? Kira-kira kalau angka 1 sampai 10 itu saya merasa sepertinya saya itu di angka 6 Pak. Bagaimana itu penjelasannya? Bisa dijelaskan?
Ya, menurut saya itu pada saat ini kan saya berada di angka 6 karena saya sudah melakukan beberapa ice breaking untuk menambah semangat murid saya di dalam kelas saya. Selain itu juga memberikan materi-materi yang ringan dulu sebelum materi yang lebih berat. Kemudian memberikan materi pembelajaran itu tidak jenuh dengan beberapa media metode yang saya lakukan. Terus kemudian saya berpikir kira-kira metode-metode yang pembelajaran yang menarik yang seperti apa dan juga media yang tentunya menambah semangat murid saya untuk tertarik lagi, fokus lagi ke dalam pembelajaran ataupun materi yang saya sampaikan, Pak. Oke, oke, oke. Lalu, kalau menurut Ibu ke depannya, nah ini ke depannya itu Ibu ingin Bu Isti ini ingin berada pada posisi berapa? Dari skala Untuk 1 sampai 10. ya, untuk kedepannya saya ingin harapan saya ini ya Pak ya, saya ingin berada di posisi 9, posisi yang mendekati sempurna, karena saya merasa apabila saya berada di posisi 9 ini tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu dapat tercapai. Saya nantinya akan mencoba menggunakan metode yang lebih menarik, juga media yang lebih menarik lagi, Pak. Agar anak-anak lebih fokus gitu ya. Iya, Terus begini Bu ya Isti. anak-anak itu lebih fokus dalam pembelajaran. Oke. Terus tadi yang sudah disampaikan Bu Isti bagus sekali ya. Terus untuk ini Bu Isti, apa namanya rencana yang Bu Isti sudah susun untuk mencapai tujuan tersebut? Begini Bapak, selain saya tadi menggunakan ice breaking pada saat pembelajaran, saya juga akan menggunakan metode yang menarik dan berpihak kepada murid tentunya seperti melakukan diskusi kelompok, praktikum atau percobaan, kemudian belajar sambil bermain, belajar di luar ruang kelas, tidak hanya belajar di dalam kelas saja. Dan saya nantinya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti PowerPoint, terus benda-benda konkret dan video pembelajaran yang saya buat sendiri supaya murid nantinya bisa aktif, fokus kembali, serta kelas saya itu tidak membosankan, Bapak. Wah itu apa namanya rencana yang bagus sekali ya Bu Isti ya. Pernah nggak Bu Isti mungkin mencoba ini sharing saja. Rekan-rekan yang lain itu pernah menggunakan metode stop ya ketika anak-anak ini mulai nggak fokus. Nah, ini mungkin bisa dicoba nanti sama Bu Isti Iya, di kelas ya. iya. Metode-metode seperti itu gitu ya Bu. Bagaimana menurut menurut Bu Isti kalau menggunakan metode seperti itu? Menurut Metode stop. saya itu bagus sekali ya Pak ya. Nanti di sela-sela pembelajaran itu saya sisipkan ice breaking yang berupa itu teknik stop sejenak, kemudian untuk merilekskan siswa kembali begitu Bapak. Ya, ya itu nanti mungkin bisa dikolaborasikan ya Bu Isti ya dengan Ya, uh, pembelajaran yang sudah dirancang oleh Bu Isti. Lalu ini Bu Isti, apa namanya strategi yang panjenengan sudah tetapkan untuk mencapai rencana aksi dari Bu Isti? Strateginya apa kira-kira? iya Pak. Adapun strategi yang akan saya lakukan, akan saya buat yaitu dengan
membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang tentunya menggunakan metode bervariasi dan juga menyiapkan media-media yang menarik saya hadirkan ke dalam kelas saya, Bapak. Ya, 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 ya. Ini tadi rencana sudah, strateginya sudah. Nah, sekarang ukuran, ukuran dari keberhasilan rencana Bu Isti ini seperti apa ukurannya? Ukuran ini loh berhasil, ini tidak berhasil itu seperti apa? Iya Pak, begini, rencana yang saya buat ini dikatakan berhasil apabila murid dapat kembali fokus dalam menerima pembelajaran yang telah saya sampaikan sehingga tujuan pembelajaran tercapai, kemudian murid-murid saya mendapatkan nilai maksimal dalam setiap pembelajaran yang saya sampaikan, Bapak. Ya, 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 ya. Ya, ini memang apa namanya bisa menjadi solusi ya dari permasalahan dari Bu Iya Isti. Pak. Ini tadi apa namanya rencananya sudah bagus sekali. Terus selanjutnya Ibu, tadi sudah ada rencana, rencana itu harus dilaksanakan. Komitmennya sekarang yang sering jadi masalah itu malah justru di komitmen kita, Bu Isti ya, yang kadang Iya Pak. bermasalah. Kira-kira bagaimana sih atau bagaimana Bu Isti ini menjaga komitmen untuk mewujudkan rencana dari Bu Isti ini? Atau mungkin siapa yang akan membantu Bu Isti dalam mempertahankan komitmen yang sudah dibuat? Iya Pak, saya tentunya harus memiliki komitmen untuk rencana aksi saya yang akan saya lakukan ya Pak ya, yaitu saya akan selalu berusaha membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan beberapa metode dan media pembelajaran yang menarik berpihak pada murid sehingga murid-murid saya akan fokus dan antusias dalam pembelajaran saya dan Mm-mm. murid-murid saya tidak merasa bosan saat saya berada di kelas begitu Bapak. Nah, kalau tadi siapa yang bisa membantu Bu Isti untuk tetap menjaga komitmen ini? Iya Bapak, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membantu saya memantau dalam rencana aksi nyata saya ini. Ada mungkin yang lain? Selain itu nanti juga saya akan meminta rekan sejawat untuk membantu memantau saya juga Bapak. Selain tadi Hmm. kepala sekolah juga Mm-mm. eh, rekan sejawat yang ada Mm-mm. di sekolah saya Bapak. Ya, 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 betul, betul, betul sekali Bu. Memang kita harus melibatkan ya rekan-rekan sejawat ini agar kita itu tidak merasa tidak ada yang memantau dengan kayak gitu kan komitmen yang sudah kita bangun bisa kita pertahankan gitu ya. Iya Nah, Pak. ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Bu Isti terkait dengan tadi permasalahan. Saya rasa sudah ya Pak ya, saya sudah Hmm, dapat menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya sampaikan melalui bimbingan hmm, Bapak tentunya. Terima kasih atas waktunya Pak Dermawan. Semoga kita hmm. semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih sekali ya Pak Dermawan. Ya, Ibu, ini sudah agak plong Bu ya. Tadi sudah Ya, saya sudah. menyampaikan Iya, permasalahannya. Anda juga sudah menemukan solusinya, bisa mencari iya, solusi sendiri, dan juga sudah berkomitmen untuk melaksanakan itu. Nah, ini sudah luar biasa sekali. Saya kira sudah cukup Bu Istiqomah ya. Nanti iya Pak. untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa Ibu? Rencana tindak lanjut yang nantinya saya akan lakukan, mungkin saya akan lebih fokus dalam menjaga komitmen saya untuk menerapkan rencana-rencana yang akan saya lakukan, Pak. Begitu. Oke, ya, 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 oke, oke, oke. Oke. Dah, saya kira sudah cukup Bu Isti. Ye, Ini sudah ketemu semua ini sudah tidak sudah. mengganjal lagi ya. Semoga Ya betul, Pak. pertemuan kita ini sudah sampai di tujuannya.
Seperti itu, Bu Iya, Isti. betul Oke, sekali. saya kira sudah cukup, Bu Isti. Bu Isti nanti bisa melanjutkan pekerjaan lagi dan kita akhiri ya, Bu Isti ya, sesi ini ya. Iya, Saya Pak. juga ada pekerjaan yang lain. Terima kasih sudah mau bercerita pada saya. Sampai jumpa kapan-kapan lagi, Bu Isti ya. Iya, Pak. Terima kasih sekali. Oke. Assalamualaikum, Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum, Bu Isti. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Dermawan. Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Semoga Pak Dermawan juga nggih. Jadi Bu, ini saya mau meminta waktunya sebentar ini Bu Isti. Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya temui di sekolah. Oh iya Pak, monggo silahkan untuk Bapak bercerita apa yang permasalahan apa yang ingin Bapak ceritakan pada saya nggih Pak. Mm-mm. Jadi ini nggak mengganggu waktunya ya Bu Isti ya? Enggak Pak, tentu saja tidak. Oh, Saya sedang ada waktu luang ini karena sedang jam olahraga Bapak. oh ya ya. Jadi gini Bu Isti, saya ini memiliki masalah berkaitan dengan beberapa teman saya, rekan sejawat di sekolah, Bu Isti. Jadi setiap kali saya mengadakan kegiatan, beberapa orang ini tidak mau untuk bergabung, Bu. Mereka tidak mau membantu, sikapnya acuh tak acuh. Jadi membuat saya ini bingung. Gitu loh, ini saya harus bagaimana gitu loh. Sehingga saya ingin apa namanya berbagi cerita dengan Bu Isti. Semoga saja nanti ada solusi. Oh iya begitu ya Pak. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita hari ini ya Pak? Tujuannya ya satu, saya ingin mengeluarkan unek-unek Bu Isti. Biar saya itu agak lega dengan permasalahan yang saya hadapi ini. Yang kedua, tentu saja saya ingin bisa menemukan kira-kira solusi apa ini yang pas buat permasalahan ini. Kira-kira itu Bu. Oh iya Pak. Apa ya Pak yang membuat rekan-rekan Bapak itu seperti itu ya Pak? Ya, kemungkinannya seperti ini Bu. Jadi kan di sekolah itu ada guru yang sudah jadi PNS dan ada yang masih honorer Bu ya, Ya. GTT seperti itulah. Nah ini rekan-rekan yang tidak mau bergabung ini adalah rekan-rekan yang masih GTT Bu statusnya. Jadi mereka ini tidak mau bergabung mungkin karena minder, bisa jadi Iya. seperti itu. Tapi pada akhirnya mereka juga acuh terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Sehingga mereka memisahkan diri, jarang berada di kantor tapi di tempat yang lain. Seperti itu, Bu. Oh begitu ya Pak ya. Karena mungkin rekan tersebut merasa sebagai seorang GTT sehingga seperti yang Bapak sampaikan tadi seperti menjaga jarak nggih Pak. Eh, Mm-mm. iya. Kemudian kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang untuk menetralisir kondisi seperti itu, Bapak? Ini ya kesempatan saya untuk bisa mengajak mereka kembali, Bu, dengan apa namanya, mengajak mereka bergabung.
dengan mungkin memberikan job, memberikan ini apa namanya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut dalam kepanitiaan, Iya. ikut dalam kepengawasan misalnya, kemudian diberikan tanggung jawab sebagai seksi apa misalnya, seperti itu Ibu. Sehingga mereka Hmm, itu bisa bergabung gitu loh. iya, Pak. Ya, berarti nanti diajak berkolaborasi gitu ya, Pak ya, Hmm. untuk ya untuk eh, membuat atau menyelesaikan program-program yang ada di sekolah Bapak begitu ya, Pak. Betul sekali Iya. Bu. Tuh, saya sependapat dengan Bapak. Kira-kira apa ya solusi yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi masalah tersebut, Bapak? Kalau selama ini sih saya hanya masih ini Bu, apa namanya, ya ngajak-ngajak ngobrol mereka, kemudian memotivasi mereka untuk mau bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah, karena mereka ini juga warga sekolah dalam satu lingkup keluarga, begitu Ibu. Bagus sekali itu, Pak. Sehubungan dengan hal tersebut, dari skala 1 sampai 10, jika 10 Bapak itu sudah mencapai tujuan yang Bapak ingin capai, jika 0 berarti belum mencapai tujuan, kira-kira di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau yang sudah saya lakukan itu sih, saya berada dalam skala 5 Ibu. Karena sampai sekarang mereka ini belum mau bergabung gitu Bu. Jadi belum tercapai itu tujuannya. Masih ada di Iya, skala 5 kira-kira lah. berarti masih di skala 5 dan Iya. kondisi skala 5-nya itu mereka belum mau bergabung ya, Pak. Sampai sekarang Bu. Betul sekali. Lalu kira-kira Bapak ingin mencapai skala berapa dalam mungkin beberapa minggu ke depan? Ya kalau harapan saya sih paling tidak lah di angka 8 Ibu. Skala 8 itu. Ya, di angka skala 8 itu kira-kira seperti apa, Pak? Ya karena kan eh, kita tidak mungkin untuk meminta orang-orang yang tadinya seperti itu harus berbalik 180 derajat Bu ya. Yang tadinya Iya, tidak mau bergabung tiba-tiba langsung bergabung. Artinya mereka ini sempurna jadi di angka 10 kan. Makanya kalau iya, 8 itu proses mereka untuk beradaptasi bisa bergabung lagi dengan teman-teman yang lain gitu Bu. Jadi ya saya kira di angka 8 lah ya. Jadi sudah mulai mereka mau mengerjakan tugas-tugas, mau mensupport dalam ya dalam tim, mau bergabung lagi dalam keluarga besar seperti itu. bagus sekali itu, Pak. Idenya luar biasa. Apa ya rencana Pak Darmawan dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Kalau yang kemarin-kemarin kan karena saya merasa belum berhasil Bu ya. Makanya saya tadi bilang saya berada di skala 5. Untuk rencana ke depan yang pertama yang saya lakukan saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu. Jadi saya ingin menyampaikan ini loh Pak ada permasalahan seperti ini. Nah, ada permasalahan sehingga Bapak kepala sekolah ini tahu Ibu. Oh, ini ada masalah seperti ini di sekolah gitu. Yang kedua eh, akan memberikan tugas-tugas yang lebih spesifik kepada teman-teman GTT ini sehingga mereka itu memiliki tanggung jawab, nah, Iya, dan memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kalau selama ini kan belum diberi nih, belum diberi tanggung jawab apapun, tidak diikutkan dalam kepanitiaan apapun karena PNS kan masih banyak ini Bu. Di tempat saya kan iya, banyak ya kan, PNS-nya banyak. Kalau PNS-nya tidak diikut sertakan, kemudian diikut sertakan yang GTT kan nanti akan menimbulkan masalah yang lain lagi malahan. iya. Sehingga yang kedua ini saya akan mulai mengajak mereka dimasukkan ke dalam kepanitiaan macam-macam lah seperti itu. Kemudian Hmm, yang ketiga,
saya ingin mengajak teman-teman guru yang lain, baik itu yang senior maupun yang sudah PNS ini untuk merangkul mereka, mengadakan kegiatan-kegiatan yang mereka itu agar bisa bergabung gitu loh, Bu. Agar mereka bisa bergabung. Jadi kekeluargaannya ini muncul sehingga mereka itu tidak merasa dianaktirikan. Mereka tidak minder lagi dan seperti itu, Ibu. Iya, betul sekali itu, Pak. Luar biasa ya. Apa ya strategi untuk mencapai rencana-rencana yang telah Bapak sampaikan tadi, yang rencana yang tentunya sangat baik untuk kebersamaan rekan-rekan guru di SD Bapak. Saya menggunakan strategi pendekatan kemanusiaan atau gini Bu, humanity approach. Nah, humanity approach. Jadi ya kita akan mengewongke mereka, Bu. Iya. Mereka kita memanusiakan manusia istilahnya seperti itu Bu ya. Memanusiakan manusia sehingga mereka ini ya dalam tahapan dengan kepala sekolah juga kita seperti itu, tahapan dengan pemberian tugas juga seperti itu, dalam tahapan teman-teman rekan sejawat yang lain juga memanusiakan manusia ini dipakai sebagai strategi agar ini tujuannya berhasil. Seperti itu, Ibu. Iya, Pak. Betul sekali itu, Pak. Kalau mereka merasa anggap dimanusiakan, di apa ya namanya itu, diakui kehadirannya itu Betul. mungkin mereka lebih dapat bergabung atau berkolaborasi dengan baik dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Bapak. Ini Pak, apa ya ukuran keberhasilan rencana yang telah Bapak buat? Rencana itu dikatakan berhasil apabila bagaimana nggih? Ya kalau menurut saya rencana saya ini berhasil kalau mereka sudah mau bergabung, tidak minder lagi, tidak memisahkan diri lagi dari kelompok yang besar, sehingga mereka itu betul-betul menjadi bagian dari keluarga sekolah itu, Ibu. Itu. Tapi kalau mereka tetap berada di luar lingkaran ini, ya berarti rencana-rencana yang saya terapkan itu kembali tidak sukses, Ibu, seperti itu. Iya Pak, bagus sekali ya rencana-rencana yang Bapak buat. Nah selanjutnya ini Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana-rencana tersebut? Komitmen saya akan terus menerus mengusahakan dengan berbagai cara, 3 cara yang tadi saya sudah sebutkan ini, untuk bagaimana caranya betul-betul dilaksanakan itu. Jadi rencana-rencana ini betul-betul dilaksanakan, saya akan memantau, saya akan melaksanakan, dan saya akan bertanggung jawab terhadap rencana yang sudah saya buat untuk mengembalikan teman-teman ini ke dalam keluarga besar sekolah. Sehingga mereka mau berpartisipasi kembali. Seperti itu. Iya Pak, kira-kira dalam Bapak mencapai atau melaksanakan rencana tersebut nantinya apakah ada hambatan mungkin atau ada gangguan ya Pak? Kira-kira ada tidak? Kalau hambatannya mungkin dari teman sejawat, dari teman-teman GTT itu Bu, yang mereka mungkin menolak ya ketika diberi tugas, merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Sehingga hambatannya ya dari mereka sendiri. Ya berarti hambatannya dari guru-guru tersebut nih. Betul Ibu. Ya. Ini selanjutnya Pak, siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang telah Bapak buat? Saya kemungkinan akan mengajak para waka yang lain Bu ya. Jadi ada waka humas, ada waka kurikulum yang saya juga sudah bekerja sama biasanya dalam hal-hal yang lain. Ini saya minta
untuk bisa mengawasi komitmen saya dan juga berkomitmen bersama agar rencana yang sudah saya miliki ini bisa terwujud. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Bapak tadi menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak dan juga sudah menyampaikan rencana-rencana yang akan Bapak lakukan serta komitmen dari rencana yang Bapak buat ke depannya. Luar biasa sekali nggih Pak. Terus ini Bapak, kira-kira umpan balik yang akan dilakukan, umpan baliknya itu seperti apa Bapak? Umpan balik kepada siapa Bu ya? Untuk Umpan siapa? umpan baliknya kepada rekan-rekan sejawat yang tadi apa namanya itu Pak, kurang bisa berinteraksi mungkin dengan guru-guru yang lainnya. Dari sana berarti Bu ya, umpan balik dari Iya, sana gitu ya mungkin ya. iya, Ya, umpan baliknya mereka memberikan tanggapan terhadap rencana-rencana saya itu mungkin ya dalam bentuk mereka melaksanakan kegiatan, kemudian menyampaikan hambatan-hambatan yang mungkin mereka temui, kemungkinan juga umpan balik ini bisa berupa komitmen mereka terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan kepada mereka. Seperti itu, Ibu. wah luar biasa sekali Bapak. Terima kasih atas rencana dan komitmennya. Semoga Bapak dapat menjalankan rencana dan komitmen tersebut. Semoga Bapak sukses dalam menjalin interaksi yang baik dengan rekan guru-guru di sekolah Bapak, nggih Pak. Iya, terima kasih Bu, terima kasih. Saya juga. Eh, Iya Bapak, kiranya sudah cukupkah atau masih adakah yang perlu Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini Pak? Saya kira sudah cukup Bu ya. Saya sudah cukup long, perasaan saya sudah tidak mengganjal lagi. Saya Ya, sudah bisa mengeluarkan unek-unek dan semoga tadi solusi yang kita temukan bersama bisa saya terapkan Bu sehingga apa namanya tujuan dari rencana yang sudah saya susun bisa betul-betul tercapai. iya Pak. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Dermawan. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik dari Bu Is buat saya Bu. Umpan balik dari saya nggih Pak. Yeah. Saya sudah merasa sangat nyaman dan lega Merasa terus setelah mengungkapkan permasalahan yang saya alami ya. dan melalui sesi coaching ini saya dengan bimbingan coach dapat mencari solusi menghadapi permasalahan yang saya alami tersebut. Kemudian saya juga merasa senang karena coach bisa hadir penuh pada saat proses coaching ini sehingga saya
dapat menemukan solusi yang tentunya sangat baik untuk saya ke depannya. Lagi Bu? Sampun Bapak. Berarti 2 ya ini ya. Merasa Iya. nyaman dan lega setelah mengungkapkan permasalahan yang dialami dan melalui sesi coaching dengan bimbingan coach. Bimbingan coach dapat mencari solusi terhadap permasalahan yang dialami. Yang kedua, merasa senang karena coach bisa hadir sepenuhnya dalam proses coaching ini sehingga bisa menemukan solusi yang baik untuk kedepannya. Itu ya. Iya Pak. Oke. Ayo sekarang sebaliknya Bapak. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya sama ini jawabannya ya sama Bu ya. Jawabannya Iya. karena pertanyaannya kan sama ini. Sama ya. Yang pertama merasa senang karena Iya. ini sih ya sama Bu, karena sama ya. Sama enggak apa-apa Pak. Sama ya sama nggak apa wes ya. Yang Ya. pertama merasa senang karena coach bisa mendengarkan Ya. permasalahan yang disampaikan, Iya. kemudian membantu mencarikan solusi, Iya. dan tidak menghakimi selama proses coaching berlangsung. Iya. Tadi apa Bu? Terus Kamu coba. saya merasa senang karena coach bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan, kemudian membantu mencarikan solusi dan tidak menghakimi selama proses coaching berlangsung. Terus yang kedua, merasa nyaman. Saya merasa nyaman karena coach memposisikan diri sebagai mitra Ya. dan melakukan komunikasi dengan akrab.